Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita pada bulan Ramadan ini dapat melaksanakan kegiatan berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwasanya kita dalam hidup itu selalu berproses dari kecil, kemudian besar, ABG, menjadi remaja, kemudian menuju ke masa tua. Begitu juga dengan pengalaman hidup kita, tentunya ada beragam permasalahan, pernak-pernik kehidupan yang menghiasi perjalanan hidup kita. Dan itu akan mendewasakan kita dalam cara bertindak, bersikap, berpikir, berperilaku, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya manusia yang bertakwa adalah manusia yang menghargai perjalanan hidupnya, yang mengoptimalkan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, fungsi akal, fungsi batin, fungsi jiwa, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita isi kehidupan kita itu dengan sikap, perilaku, pemikiran, dan tindak tanduk yang dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Di dalam surat Al-Fatihah, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi manusia yang beriman, bertauhid, juga bersyariat, berperilaku kepada dirinya, kepada lingkungannya, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam diramu menjadi satu, menjadi pribadi yang dianggap bertakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang pertama Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah itu menunjukkan bahwa di dalam Bismillah itu terkumpul makna-makna dari ketujuh ayat tersebut. Di dalam surat Al-Fatihah juga terkumpul makna-makna, kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu diperas di dalam surat Al-Fatihah, kemudian dijadikan intinya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai manusia dituntut untuk memulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah yang mempunyai sifat Rahman dan sifat Rahim. Kita dituntut untuk bersikap, berperilaku, berpikir diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya menyebut nama Allah tidak hanya dalam mulut, tetapi apa-apa yang akan kita mulai, apa-apa yang akan kita kerjakan, apa-apa yang kita laksanakan, kita hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala sesuatu yang berkehendak adalah Allah. Kita sebagai manusia hanya berusaha, berikhtiar
terkait apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Tapi penentu apa yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagai wujud hamba yang menganggap Allah sebagai Tuhan kita, maka awal dari perjalanan aktivitas kita hendaknya menyebut nama Allah. Kemudian ketika aktivitas kita sudah berjalan, sudah dilaksanakan, kita harus bersyukur kepada Allah terkait bahwa kita melaksanakan kegiatan tersebut tentunya dibarengi dengan qada dan qadar Allah. Apa yang kita usahakan kadang sesuai dengan keinginan kita, tidak atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas karunia Allah adalah manifestasi dari manusia yang merasakan apa-apa yang diberikan oleh Allah adalah sebuah kebaikan. Walaupun bentuknya kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, akan tetapi Allah adalah penentu sebagai kebijakan terkait dengan perilaku-perilaku kita. Maka bersyukur adalah rasa atau sikap kita mencintai apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memberikan kita berbagai macam perkara, berbagai macam hal. Kalau kita bandingkan dengan usaha kita, dengan apa-apa yang kita miliki, itu tentu tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Maha Pengasih bagi apa yang kita miliki, apa yang kita inginkan, Allah berikan terkait dengan apa-apa yang kita usahakan. Maka Allah sebenarnya memberikan kasih sayang kepada siapapun, baik itu hamba yang beribadah ataupun tidak beribadah, Allah beri semuanya. Kita tinggal berusaha dan kita jalankan usaha kita. Ayat yang selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Ini menunjukkan bahwa Allah di samping penguasa alam raya juga penguasa kelak di hari akhirat. Apa-apa yang kita inginkan menjadi sebuah kenyataan ataupun menjadi sebuah perilaku, kelak di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu sesuatu yang kita jalankan hendaknya sesuai dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di hari akhirat Allah yang merajai segalanya akan menentukan hukum-hukum apa yang kita laksanakan di dunia ini. Allah Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Tentunya kasih dan sayang Allah itu di akhirat tidak sama dengan kasih dan sayang Allah di dunia. Di dunia semuanya diberikan oleh Allah, baik kepada hamba yang beriman, baik kepada hamba yang bertakwa, ataupun hamba yang bermaksiat, ataupun yang durhaka. Akan tetapi kelak di akhirat Allah memberikan kasih dan sayangnya hanya kepada hamba-hamba yang bersyukur, hanya kepada hamba-hamba yang terpilih, yakni ashabul yamin, hamba yang kelak dipilih oleh Allah masuk menuju surganya. Maka dari itu di dunia ini kita agar kelak di akhirat menjadi hamba yang terpilih, hamba yang dimasukkan surganya ke dalam Allah, kita hendaknya menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kita menyembah dan hanya kepadamu Allah kita meminta pertolongan. Jadi apapun aktivitas yang akan kita lakukan, hendaknya kita niati dengan beribadah. Beribadah dulu, baru kita meminta pertolongan kepada Allah. Jangan kita meminta pertolongan kepada Allah dulu, tapi kita tidak beribadah. Beribadahnya nunggu hal-hal yang mepet-mepet atau kita sengsara dulu. Harusnya kita balik itu, iyyaka na'budu. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Apapun itu kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Kemudian usaha-usaha kita jalankan dan kita lanjutkan dengan memohon doa kepada Allah.
Kemudian setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kita usahakan, apa yang kita laksanakan setelah kita berdoa hendaknya dituntun oleh Allah menuju kepada perilaku, tindak tanduk, pikiran atau perbuatan yang itu menurut kita dan diyakini oleh kita sebagai perbuatan dan tindakan yang baik, yang lurus, yang jalan ihdinas siratal mustaqim, yakni jalan hidayah dari Allah. Kalau kita bekerja, kalau kita beraktivitas dengan niat yang baik dan benar, insya Allah hidayah Allah akan turun, petunjuk-petunjuk Allah akan turun. Kalau kita ada masalah di tengah, kalau kita ada beban di tengah perjalanan kita, maka Allah akan membimbing kita menuju perjalanan yang diridhoi oleh Allah, yakni perjalanan siratal mustaqim. Jangan sampai di tengah perjalanan aktivitas kita menjadi condong ke perilaku yang kufur, menjadi condong ke perilaku yang maksiat, yakni perbuatan orang-orang yang tidak disukai dan perbuatan orang-orang yang tersesat. Sebagai bentuk perbuatan kita yang baik, yakni perbuatan kita yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjalankan aktivitas, kita menjalankan kerja, diperuntukkan semuanya hanya untuk beribadah. Berbeda dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang disengiti, orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan kalau tidak diridhoi oleh Allah, itu menjadi hal yang dimurkai oleh Allah, sehingga perbuatan kita adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kemungkinan rezeki yang kita ambil, yang kita dapatkan, kita jalankan untuk perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang kufur dan lain sebagainya. Begitu juga kita tidak ingin tentunya menjadi jalan yang sesat. Keinginan kita ke Surabaya, tapi justru perjalanan kita ke Semarang. Padahal kita ingin ke Surabaya, tapi justru kita berjalan ke Semarang. Itu namanya orang yang tersesat. Kita tidak ingin perjalanan hidup kita menjadi perjalanan orang yang dimarahi oleh Allah dan perjalanan orang yang tersesat. Maka dari itu hendaknya kita semua menjadikan perilaku kita, sikap kita, pikiran kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Semoga perjalanan hidup kita diridhoi oleh Allah, bukan termasuk orang yang al-maghdub, orang yang dibenci, dan bukan juga termasuk orang yang tersesat ad-dhalin, tapi adalah orang yang diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.